Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Nurse Resitane, MCAP, spesialis keperawatan anak. Saya adalah dosen Prodi D3 Ilmu Keperawatan, dosen Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan anak 1 dengan kode KAN 143 Bogor SKS 3 SKS yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan tatap muka dan pada pertemuan ke-8 adalah mid semester atau UTS. Selanjutnya pertemuan ke-9 sampai ke-15 tatap muka dan pertemuan ke-16 dilaksanakan UAS. Deskripsi mata kuliah keperawatan anak 1 merupakan mata kuliah yang wajib dicapai oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah keahlian keperawatan anak 1 berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai dari lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, anak yang dirawat di rumah sakit maupun anak yang berada di masyarakat. Mata kuliah keperawatan anak 1 ini sejalan dengan beberapa hibah penelitian dosen pemula yang saya dapatkan pada tahun 2021 dengan judul MPASI yang tepat bagi anak, dan pada tahun 2022 mengenai online responsive feeding untuk meningkatkan pemberian MPASI pada anak, dan juga sejalan dengan pengabdian masyarakat, hibah pengabdian masyarakat yang saya dapatkan, yaitu tentang responsive feeding. Nah, MPASI ini berkaitan dengan mata kuliah tumbuh kembang, karena nutrisi yang tidak tepat akan mempengaruhi pertumbuhan pada anak, sehingga mata kuliah ini bisa dipahami oleh mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan anak adalah sebagai berikut, di mana setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak 1, apabila anak dihadapkan pada mahasiswa pada situasi, maka memiliki kemampuan melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat atau sakit dengan mengembangkan pola pikir logis dan etis. Kemudian mahasiswa mampu untuk melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut atau kronis. Kemudian mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaboratif dan sesuai dengan standar operasional prosedur, serta menerapkan prinsip atraumatic care, legal dan etis. Mahasiswa mampu untuk memberikan simulasi pendidikan kesehatan atau health promotion kepada anak dan keluarga sebagai upaya untuk pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga. Materi pembelajaran keperawatan anak 1 meliputi konsep dasar keperawatan anak, konsep keperawatan anak sehat, di mana ada berkaitan dengan tumbuh kembang anak, bermain, komunikasi, terapeutik pada anak, serta ada anticipatory guidance dan imunisasi. Kemudian ada pembelajaran tentang konsep neonatus esensial dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan pada bayi berdasarkan konsep neonatus esensial. Selanjutnya ada pembelajaran tentang konsep anak sakit, di mana materi pembelajaran lain meliputi askep anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi,
Kemudian asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem persarafan dan muskuloskeletal. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan aman nyaman, termoregulasi, dan imun. Asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, gangguan eliminasi, dan konsep manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak itu adalah DIA, di mana D adalah delivery, penyampaian materi pembelajaran, kemudian I interaktif, bagaimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa, serta E assessment, bagaimana dosen memberikan penugasan atau bagaimana mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan mata kuliah saya. Pada proses pembelajaran, mata ajar ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan SGD, Small Group Discussion. Delivery, bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan saya. Penyampaian pada mata kuliah ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, interaksi dengan mahasiswa dengan metode ceramah dan membuat kedekatan antara dosen dan mahasiswa. Dosen wajib menjelaskan mata kuliah secara jelas sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian, dosen juga harus menjelaskan mata kuliah secara detail dan terfokus sehingga lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah interaksi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa bisa melalui small group discussion. Nah, pada metode pembelajaran SGD ada rangkaian kegiatan belajar di mana mahasiswa saling berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, pada salah satu contoh pembelajaran di mata kuliah keperawatan anak itu berkaitan dengan health promotion, promosi kesehatan pada orang tua, sehingga dari kelompok-kelompok kecil itu mahasiswa mampu untuk saling berdiskusi dan menjelaskan apa saja materi-materi edukasi yang akan disampaikan kepada orang tua dan mempresentasikannya. Selanjutnya ada assessment, pemberian penugasan. Pemberian penugasan kepada mahasiswa bisa dalam bentuk tugas kelompok yang dilaksanakan secara mandiri kemudian terstruktur. Tujuannya adalah supaya mahasiswa mampu untuk mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah sistem penilaian pada mata kuliah keperawatan anak 1, di mana untuk ujian tengah semester bobotnya adalah 30%, ujian akhir semester adalah 30%, penugasan 20%, dan keaktifan 20%. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang RPS keperawatan anak 1. Selanjutnya saya akan menyampaikan salah satu materi pembelajaran saya dari RPS keperawatan anak 1. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Sore ya Bu. Nah, senang sekali ya pada sore hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah keperawatan anak 1. Apa kabar semuanya? Baik ya Bu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah diberikan, kita akan belajar tentang konsep tumbuh kembang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
tahu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Coba di sini siapa yang sudah mengetahui gitu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, silakan. Permisi ya Bu, permisi ya teman. Perkenalkan, nama saya Nada Soraya, izin menjawab ya Bu. Menurut saya Bu, pertumbuhan adalah proses bertumbuhnya sel atau jaringan atau kuantitas seperti ukuran, tinggi badan, berat badan, serta lingkar kepala. Sedangkan perkembangan itu sendiri adalah proses berkembang yang kualitas ataupun skill pada anak seperti kemampuan berbahasa, seperti berbicara, serta motorik halus ataupun motorik kasar. Bagus sekali ya, benar sekali. Jadi pertumbuhan itu berkaitan dengan bertambahnya jumlah sel, ya, pembuluh darah, ya, atau bertambahnya bobot pada anak dan panjang badan pada anak, ya. Sementara perkembangan itu berkaitan dengan skill, ya, atau proses menuju kedewasaan. Kita harus tahu bagaimana cara untuk menilai pertumbuhan pada anak. Makanya kita mengenal istilah indikator pertumbuhan. Yang pertama yaitu berat badan, ya. Berat badan itu sangat wajib ya dilakukan pengukuran setiap bulannya. Kemudian ada panjang badan atau tinggi badan. Nah, panjang badan ini tidak kalah pentingnya ya dengan berat badan. Kenapa? Karena untuk mendiagnosa stunting itu dilihat dari panjang badan atau tinggi badan per usia anak, ya. Kemudian lingkar kepala. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak kita pantau lingkar kepala, kita tidak tahu apakah anak tersebut normal ukuran kepalanya atau jangan-jangan mengalami yang namanya mikrosefali, ya, atau ukuran kepala yang kecil. Nah, sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat, kita harus mampu untuk mengenal status gizi, ya. Kenapa? Karena kita adalah garda terdepan dan orang tua itu adalah partner kita. Kita harus bisa mengedukasi orang tua, ya, sesuai dengan capaian pembelajaran kita bahwa ada health promotion, promosi kesehatan kepada orang tua. Nah, adik-adik juga harus paham ya untuk mengukur panjang badan anak dan berat badan anak. Berat badan ya kita harus perhatikan timbangannya, apakah terkalibrasi atau jangan-jangan timbangannya udah terlalu lama misalnya, ya. Nah, itu harus kita perhatikan karena nanti akan mempengaruhi berat badan yang kita ukur, ya. Selanjutnya mengukur panjang badan, ya. Panjang badan itu juga harus kita ukur setiap bulan. Jangan sampai kita hanya fokus ke berat badan dan kita mengabaikan panjang badan. Nah, padahal stunting itu nyata loh, ya. Makanya sekarang kan menjadi isu global dan nasional karena belum bisa teratasi secara maksimal, ya. Nah, itulah tugas kita. Grafik pemantauan tinggi badan atau panjang badan bisa menggunakan grafik WHO Z-score, ya. Nah, ini bisa di-download dan juga ada di buku KIA. Siapa yang tahu buku KIA? Tahu semua kan, yang berwarna pink, ya. Nah, di grafik ini bisa kita lihat ya bagaimana cara kita menentukan tinggi badan seorang anak, ya. Bisa dilihat di sini, ini adalah grafik usia. Kemudian ini tinggi badan atau panjang badan. Nah, dicontohkan pada grafik ini tidak terlalu jelas, ya. Nah, ini cara melihatnya. Jadi ini dikatakan normal, ya, untuk panjang badan anak. Kalau misalnya di garis merah, nah ini kita harus warning, ya, bahwa panjang badan anak mengalami masalah, ya, tidak ada penambahan. Untuk bayi perempuan itu grafiknya berwarna pink. Nah, selanjutnya memantau lingkar kepala, kita juga bisa menggunakan grafik WHO Z-score. Cara membacanya itu sama, ya. Yang normal itu di range kuning, dari garis kuning ke hijau. Yang optimal itu adalah garis hijau. Nah,
mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Salah satunya yaitu adalah nutrisi ya. Kalau misalnya seseorang kurang makan, apa yang terjadi? Ya, berat badannya nggak naik, ya, kurus kering. Ya, kenapa? Karena nutrisi itulah yang membangun sel-sel tubuh ya. Nah, pada bayi nutrisi itu didapatkan dari mana? ASI dan MPASI ya, makanan pendamping ASI. Jadi dua hal ini harus sangat kita perhatikan. Jangan sampai ibunya mengatakan, "Nurse, anak saya cuma mau makan aja, tapi minum ASI-nya nggak mau." Padahal kita tahu ya bahwa ASI diberikan sampai usia 2 tahun ya, meskipun anak sudah makan. Atau kebalikannya, "Nurse, anak saya nggak mau makan, dia maunya minum ASI aja terus, maunya minum susu aja terus." Nah, itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena kalau sudah usia 6 bulan, ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisi pada anak. Nah, itulah yang harus kita edukasi kepada ibu ya. Nah, makanan pendamping ASI kita berikan ketika berusia 6 bulan ya. Makanan pendamping ASI dimulai dengan menu lengkap. Nah, dulu ada info bahwa MPASI harus dimulai dari yang hanya bubur aja, bubur beras, atau hanya boleh diberikan buah aja. Nah, itu tidak tepat. MPASI pertama itu harus menu lengkap. Adik-adik bayangkan, kalau misalnya anak hanya dapat karbohidratnya aja. Nah, protein itu penting untuk sel tubuh, lemak penting untuk berat badan dan juga perkembangan sel otak ya. Makanya itu harus kita perhatikan. Nah, tujuan pemberian MPASI ya udah pasti untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya. Strategi pemberian MPASI harus tepat waktu, adekuat ya. Adekuat itu apa? Harus sesuai porsinya, harus sesuai bahan-bahan pada saat memasak ya. Jangan ibunya masak berasnya banyak tapi ikannya kecil ya. Nah, itu tidak memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat. Kemudian aman dan higienis. Nah, ini menjadi perhatian kita karena banyak anak-anak yang mengalami stunting itu karena ibunya itu kurang memperhatikan kebersihan, sanitasinya buruk. Mungkin dia tinggal di lingkungan yang kalinya kotor ya, makanan terpapar dengan lalat. Nah, banyak sekali anak-anak stunting itu tinggal di daerah yang kumuh ya, makanya harus menjadi perhatian kita. Kemudian diberikan secara responsif. Apa maksudnya responsif? Ya, ibu harus peka sama anak. Jangan ibunya sibuk main HP, kemudian anaknya dijajalin makanan, ya itu tidak tepat. Harus ada interaksi ketika makan. Ibu harus bisa memotivasi anak ya. Nah, itu yang harus kita edukasi kepada ibu ya, kepada klien. Ini kalau di MPASI untuk 6 bulan sampai 8 bulan itu 200 kilokalori, 9 bulan sampai 11 bulan itu 300 kilokalori. Nah, MPASI itu ya diberikan dengan tekstur yang berbeda. Nggak mungkin 6 bulan dan kita kasih nasi ayam utuh ya, karena banyak sekali edukasi-edukasi yang menyesatkan sekarang ya. Dikasih ayam utuh ya, anaknya kesel. Kenapa? Karena kan belum ada perkembangan otot untuk kenyang dalam jumlah yang besar. Jadi kalau usianya masih 6 bulan ya kita berikan bubur saring ya. Usianya 9 bulan kita berikan bubur kasar, kemudian proteinnya kita cincang. 12 bulan baru bisa kita kenalkan nasi ya, makanan keluarga. Ini yang sangat penting ya. Memang mungkin ibu sudah
sudah memberikan sesuai gitu. Kalau makannya udah banyak, terus masaknya pun udah bagus gitu. Tapi ini sering diabaikan ya, pemberian makan yang responsif. Apalagi pada anak-anak yang ditinggalkan dengan pengasuh, misalnya makan sambil jalan-jalan, makan sambil digendong. Kalau nggak digendong sambil jalan-jalan, anaknya nggak mau makan ya. Nah, itu banyak terjadi. Nah, kebiasaan seperti itulah yang nanti mengakibatkan anak tidak mau makan. Alhasil MPASI-nya nggak tepat ya, berarti kan nanti pertumbuhan anak terganggu kan. Nah, makanya kita harus memberikan MPASI itu secara responsif ya, sesuai dengan respon anak, sesuai dengan sinyal lapar, sinyal kenyang ya. Jangan kita paksa anak untuk makan ya. Anak itu bukan robot, tapi dia manusia ya, yang harus dimotivasi. Kalian kalau misalnya tidak dimotivasi, bagaimana perasaannya? Ya, jadi harus kita berikan ya bahasa-bahasa positif kepada anak ya. Nah, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya sudah Manus ingin bertanya bagaimana cara pemberian edukasi yang tepat kepada anak. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, meskipun kita udah tahu porsi makan, MPASI yang tepat itu, kita harus tahu cara pemberian dari MPASI ya. Jadi MPASI itu harus kita berikan secara responsif. Maksudnya bagaimana? Ya, ibu harus memahami anaknya lagi lapar atau enggak gitu. Jangan ketika anaknya kenyang disuapi makan, anaknya lapar, ibunya nggak menyadari, nggak peka dengan respon anak ya. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena pemberian makan yang responsif ini akan membentuk pola makan anak sampai anak dewasa. Makanya kan kalian ada lihat, ada anak yang doyan makan, ada anak yang males makan luar biasa ya. Nah, itu karena pola makan dari kecil ya. Makanya sedari dinilah kita berikan edukasi kepada orang tua tentang MPASI. Bagaimana Stefanus? Oke, baik. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Ari. Komisi Bu, Komisi Teman, saya bertanya, apa saja sih Bu faktor dan gejala terhadap terjadinya perkembangan pada anak itu Bu? Oke, baik ya. Untuk perkembangan apa saja faktor yang bisa mempengaruhi ya? Nah, salah satunya adalah stimulasi. Kalau misalnya stimulasi tidak diberikan kepada anak, ya nanti anaknya akan berbeda gitu. Ada anak yang bisa berjalan di usia 9 bulan atau 11 bulan, tapi ada anak yang berjalan di usia 15 bulan. Kok bisa beda Bu? Yaitu karena perbedaan stimulasi yang diberikan kepada anak ya. Makanya antara pertumbuhan dan perkembangan itu dua-duanya harus kita perhatikan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pertumbuhan terganggu, pernah lihat anak-anak yang marasmus, kurang gizi, stunting, itu akan berdampak terhadap perkembangannya. Nah, pada anak stunting memang fisiknya akan lebih pendek dari anak yang seusianya ya. Ya, terus kemudian nanti setelah dia besar, dia akan berisiko terkena penyakit kronis, misalnya diabetes, hipertensi. Kemudian juga akan anak-anak yang stunting bisa memiliki kognitif yang lebih rendah dibanding teman-temannya. Makanya sedini mungkin itu perlu kita berikan edukasi ya, health promotion ya, promosi kesehatan ya pada orang tua, karena orang tua adalah orang yang terdekat dengan anak ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita quiz ya pada sore hari ini. Seperti biasa, silakan dikeluarkan kertasnya.
untuk kuisnya. Ya, silakan ditunggu. Oke, baik. Sampai di sini pembelajaran kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya coba satu orang untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Ayo, siapa yang menyimpulkan? Oke, silakan. Izin ya Bu, saya Yohanes Mangkarit, izin menyimpulkan yang dapat kita ambil dari pembelajaran sore hari ini. Jadi pertumbuhan ini adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat seperti berat badan, panjang badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Jadi faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang ini adalah MPASI. Jika apabila MPASI tidak terpenuhi, maka akan bisa terjadi stunting pada anak. Jadi kita sebagai perawat harus memberikan edukasi pada ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Yohana untuk kesimpulannya, sangat bagus sekali. Semoga materi pembelajaran kita pada sore hari ini bisa dimengerti dan dipahami. Dengan kata, kita tutup perkuliahan pada sore